Ya, ayah kan sudah bersedia untuk makan siang di rumah kami. Kenapa setelah sampai di ruang tamu, ayah balik lagi ke rumah, tidak langsung makan di rumah kami? Apa kata Nabi? Tanpa membalikkan badannya, tetap membelakang kepada Fatimah. Sampaikan kepada suamimu itu, sepanjang di ruang tamu kalian masih ada patung, jangan harap ayah akan menginjakkan kaki di rumah kalian. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi kalau foto atau repro foto itu tidak sesuatu yang dilarang. Gitu, Bu. Gambar-gambar tidak sesuatu yang dilarang. Tapi kalau patung iya, termasuk biasanya ada ibu-ibu yang di rumahnya patung gajah dijadikan tempat duduk di ruang tamu misalnya. Apa namanya? Masalah memelihara anjing tadi. Iya. Biasanya Islam ini kan agama itu kan udah ya, syariah Islam ini sebenarnya kan dari nabi-nabi sebelumnya. Iya, Pak. Cuma disempurnakan ketika Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Benar sekali. Ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah juga ya kan memelihara anjing ini di zaman Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu-ibu rahimakumullah, pagi ini kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di rumah Allah ini. Mudah-mudahan langkah yang kita ayunkan bernilai ibadah bagi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu rahimakumullah, selain dari Al-Quran, sunnah Nabi adalah sumber ajaran Islam kedua yang wajib kita perpegangi. Dan untuk itulah gunanya kita 9 kali dalam sehari semalam bersyahadat kepada Rasulullah. 9 kali dalam sehari semalam kita bersyahadat kepada Rasulullah, itu pun baru hanya dalam sholat fardu saja, belum lagi dalam sholat-sholat sunat kita. Ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 9 kali itu, semua sholat fardu yang 5 itu, tambah sholat-sholat sunat. Nah, untuk apa kita bersyahadat kepada Rasulullah? Antara lain untuk menunjukkan bahwa kita ingin istiqamah, kita ingin konsisten berpegang dengan sunnah-sunnah beliau. Ya, Ibu. Nah, pada pagi ini kita lihat beberapa aturan sunnah terkait dengan hewan yang bernama apa, Ibu? Iya, hewan yang bernama gugu atau wawaw. Wawaw ada ya, alif-alif tidak ada, wawaw yang ada. Jadi mungkin ibu-ibu akan kaget-kaget, ternyata kalau kita memelihara hewan makhluk Allah yang bernama gugu itu, ibu-ibu, sangat buruk dampaknya terhadap kita. Ya, sangat buruk. Memelihara loh ini, sangat buruk dampaknya. Apalagi untuk bisa kita gunakan menjaga rumah dan sebagainya, lalu dibeli. Nah, jual beli hewan gugu ini pun oleh sunnah ternyata dilarang. Kita mulai dulu. Ibu-ibu. Yang pertama aturan sunnah terkait dengan gugu ini adalah satu, setiap hari dikurangi pahala 1 qirat. Nah, itu kalau kita pelihara anjing, ibu-ibu. Kita sudah begitu bersusah payah beramal soleh yang karenanya kita diimbali oleh Allah dengan pahala. Tanpa kita sadari setiap hari, pahala yang telah berhasil kita himpun ini dikurangi oleh Allah 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud. Sehari loh, ibu. Kalau 30 tahun kita pelihara anjing, 30 qirat. Berapa itu? 360 hari kali. Luar biasa berbahayanya. Ini kata siapa? Kata Nabi di dalam hadis riwayat Al-Bukhari.
Hadis sahih ini Ibu. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Itu yang pertama, memelihara wawaw atau gugu itu setiap hari dikurangi pahala kita sebesar 1 qirat. Yang kedua, haram jual beli gugu. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih dari Imam Muslim. La tabi'u wa la tashtari al-kalb. Jangan kalian jual dan jangan pula kalian beli hewan yang bernama gugu. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Nah, jadi haram hukumnya bukan makruh. Ya, haram itu berdosa kita. Menjualnya berdosa, membelinya juga berdosa. Yang ketiga, aturan sunnah terkait dengan ini. Jilatannya sama dengan najis mughalladzah. Mughalladzah. Itu jilatannya. Jadi misalnya Ibu, kita pelihara di halaman, lalu di teras kita ada seekor katak atau cicak, lalu dijilat, dimakan oleh wawo itu. Kita tanpa sandal ke teras kita, terinjaklah air liurnya yang masih tersisa di lantai itu. Akibatnya apa? Tidak sah salat kita. Kenapa tidak sah? Karena kalau dijilat anjing, ada bekas jilatan anjing itu baik pada pakaian, baik pada badan atau kulit kita, atau pada peralatan-peralatan lain yang kita pakai, yang kita gunakan. Maka Nabi bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi apa? Idza walaghal kalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat yahdahunna bit-turab. Manakala anjing menjilat wadah salah seorang di antara kalian, bejana, wadah apapun, lalu kalian wajib mencucinya 7 kali, salah satunya atau yang pertamanya dengan tanah. 7 kali cucinya Ibu. Ya, jadi kalau tidak begitu tidak suci dia, dengan sabun tidak suci dia. Harus dengan tanah dulu digosok, baru setelah itu dicuci bersih 6 kali cucian lagi. Baru dia kembali menjadi benda yang suci. Begitu berbahayanya jilatan anjing. Mughalladzah artinya najis berat, bukan najis sedang, bukan najis ringan, tapi najis berat. Mughalladzah. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak masuk surga. Padahal setiap kita tentu ingin sekali masuk surga. Ternyata kata Nabi, sautul kalbi yuzlimu jaraka. Suara lolongan ataupun gonggongan anjingmu itu menzalimi tetanggamu, sehingga haram bagimu surga. Jadi malam hari hujan lebat luar biasa, anjing kita melolong-lolong, tetangga susah tidur karena mendengarkan suaranya, kita terhalang masuk surga Ibu. Ya, itu yang keempat. Itu kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim lagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Berikutnya lagi. Berikutnya nomor 5. Malaikat pembawa rahmat tidak mau masuk rumah.
Jadi Ibu, ini hadis dari Imam Ahmad. Di antara malaikat-malaikat Allah itu ada yang namanya malaikat pembawa rahmat. Dia akan datang ke rumah orang-orang muslim untuk membawa rahmat ke rumah itu, sehingga penghuni rumah jadi gembira, jadi bahagia, jadi senang. Nah, itu rahmat sudah diantarkan ke rumah. Tetapi kalau malaikat rahmat tidak berkenan ke rumah, penghuni rumah tidak bahagia, kemudian mereka mudah bertengkar, ya, anak-anak pada nakal, tamu malas berkunjung, dan seterusnya. Nah, itu malaikat rahmat tidak ada mengantarkan rahmat ke rumah kita. Kenapa? Salah satu diantaranya karena ada memelihara anjing di halaman rumah. Apalagi di dalam rumah, di halaman saja sudah tidak bersedia malaikat pembawa rahmat itu untuk berkunjung. Ya. Nah, ada satu kasus Ibu. Ketika itu malaikat Jibril datang mau mengantarkan wahyu kepada Rasulullah. Lantas sesampai di halaman rumah Rasulullah, ada seekor anjing, entah milik siapa. Begitu sampai di halaman Rasulullah, anjing itu kemudian merasa letih, dia istirahat di situ. Melihat ada anjing, malaikat Jibril kembali lagi ke langit. Besoknya baru balik lagi, "Hai Muhammad, saya sudah datang kepadamu, tidak ada yang menghalangi saya mengunjungimu kecuali ada anjing di halaman rumahmu." Nah, tidak jadi wahyu turun hari itu Ibu, telat 1 hari. Gara-gara apa? Ada anjing di halaman. Ya, jadi itu betul-betul tidak suci di sisi Allah apa hewan yang bernama anjing itu, sehingga malaikat pun enggan untuk datang ke rumah kita membawa rahmat. Berikutnya, anjing itu adalah sumber berbagai penyakit. Ya, berbagai penyakit. Bisa penyakit rabies. Ya, bisa penyakit asma. Kalau anak kita ibu-ibu digendongnya anjing kecil, terhirup bulunya, kutunya, itu bisa rusak paru-paru, bengek, asma. Ya, jadi kalau asma itu ya seumur hidup dia menanggungkan. Nah, ini kan kasihan anak-anak kita jadinya gara-gara apa? Memelihara anjing. Penyakitnya apalagi sampai dijilat-jilat begitu. Ya. Nah, lalu kita masuk pengecualian. Pengecualian. Apa makna pengecualian? 1, boleh menjual anjing. 2, boleh membeli anjing. 3, boleh memeliharanya. Nah, itu arti pengecualian itu. Dibeli tidak haram, dijual tidak haram, dipelihara tidak haram. Mana pengecualian itu? Nabi mengecualikan ada 4. 1, untuk menjaga kebun. Ini sumber penghasilan masyarakat Madinah ini Ibu, kebun. Ada kebun korma, ada kebun anggur, ada kebun gandum. Itu sumber penghidupan. Tidak ada kebun, dengan apa? Tidak berjalan roda ekonomi masyarakat Madinah. Maka diizinkan oleh Rasulullah apa? Untuk menjual, untuk membeli, untuk memelihara anjing guna 2, untuk menjaga ternak. Jadi ternak itu dikawal oleh anjing, baik ternaknya mungkin itik, mungkin kambing dan sebagainya. Nah, itu kalau mereka ramai itu ibu dengan dikawal anjing itu dia mudah masuk kandangnya kembali sore hari. Ya, itu mengawal ternak. Yang ketiga itu dikecualikan juga atau diizinkan oleh Rasulullah untuk menjual, untuk membeli, dan untuk apa? Memelihara bila dibutuhkan anjing itu untuk berburu. Ini bukan karena hobi ibu, tapi untuk membasmi hama bagi pertanian. Mungkin hama itu adalah babi, celeng ya, dan sebagainya itu. Nah, itu diizinkan untuk dijual, dibeli atau dipelihara. Terakhir, untuk
melacak penjahat. Nah, itu bahasa sekarang namanya anjing pelacak. Pelacak itu ibu-ibu bisa melacak manusia, bisa juga melacak narkoba. Nah, kalau di bandara dicium-cium koper, tas segala macam. Nah, nanti kalau memang ada narkoba, dia akan selalu di koper itu, tidak berpindah dia. Itu tandanya di dalam koper itu ada narkoba. Begitu anjing itu dilatih sekarang, sehingga dia bisa mengetahui adanya diselundupkan narkoba ke suatu bandara. Nah, itu cuma pengecualiannya ibu-ibu. Jadi bukan untuk hobi, bukan untuk kesenangan memeliharanya, bukan. Betul-betul untuk yang ini saja. Nah, itulah aturan sunnah terkait dengan wawaw. Selanjutnya kita tanya jawab. Silakan ibu-ibu. Kalau anjing itu untuk mencari korban gempa bumi, korban kebakaran, korban hilang, boleh? Boleh, itu termasuk nomor 4. Melacak. Satu lagi Pak Ustaz. Silakan. Kalau di rumah kita ada gambar, ada hiasan dinding hewan, kuda, beruang, harimau, lukisan atau gambar foto, boleh nggak? Katanya malaikat itu tak masuk. Ya, baik. Nah, ini begini. Satu, ada 2 kasus zaman Nabi. Kasus pertama, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha tidak ada di rumah. Nabi pulang, tidak ada, biasanya selalu ada di rumah. Lalu Nabi pergi ke belakang rumah. Maka didapati oleh Nabi, Aisyah, istri beliau, yang masih kanak-kanak itu atau masih remaja itu, sedang bermain boneka bersama teman-teman sebayanya, sesama gadis remaja di belakang rumah Nabi. Maka Nabi hanya tersenyum melihatnya. Itu maknanya apa? Kalau yang ada di rumah kita itu boneka, itu termasuk yang dikecualikan, tidak sesuatu yang dilarang. Satu itu, boneka loh untuk anak putri, remaja putri gitu. Jadi bukan untuk orang dewasa, enggak. Satu itu. Yang kedua, Nabi pulang. Nabi pulang, lantas Nabi lihat kain gorden itu tenunan burung. Tenunan. Nah, kain gorden. Lalu disentakkan oleh Nabi. Nabi katakan kepada Aisyah, tidak pantas ada kain gorden yang seperti ini di rumah Rasulullah. Lalu kata Aisyah apa? Saya ambil, saya lipat, lalu setelah besoknya saya gunting, saya jadikan sarung bantal, dan bagian tenunan burungnya saya jadikan bagian dalam sarung bantal, sehingga tidak kelihatan dari bagian luarnya. Nah, itu Rasulullah tidak marah lagi. Jadi artinya apa? Yang dilarang oleh Rasulullah itu, satu lagi kasus. Nabi diajak makan siang oleh menantu beliau Ali bin Abi Thalib, habis sholat zuhur. Maka mereka berdua, Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menuju rumah Ali. Sampai di ruang tamu, berubah muka Nabi, marah, tanpa mengucapkan apapun. Beliau balik kanan, lalu meninggalkan rumah Ali. Ali tidak berani bertanya melihat perubahan wajah Nabi yang sedemikian rupa itu. Nah, lalu Ali masuk ke rumahnya, lalu dia katakan kepada istrinya, wahai Fatimah, tadi Rasulullah sudah sampai di ruang tamu kita, tapi tiba-tiba wajah beliau seperti murka dan membalikkan badannya pergi tanpa mengucapkan salam. Saya tidak berani untuk bertanya kepada beliau. Coba engkau yang datang ke rumah beliau tanyakan. Nah, pergilah Fatimah ke rumah ayahnya, bertanya, ya ayah kan sudah bersedia untuk makan siang di rumah kami. Kenapa setelah sampai di ruang tamu, ayah balik lagi ke rumah, tidak langsung makan di rumah kami? Apa kata Nabi? Tanpa membalikkan badannya, tetap membelakang kepada Fatimah. Sampaikan kepada suamimu itu, sepanjang di ruang tamu kalian masih ada patung, jangan harap ayah akan menginjakkan kaki di rumah kalian. Nah, itu kata Rasulullah. Pesan Nabi ini dibawa pulang oleh Fatimah, disampaikan kepada suaminya. Nah, begitu kata Rasulullah. Baik, kata Ali. Lalu diambillah patung, dibawa ke belakang rumah, dihancurkan patung itu. Setelah hancur, lalu Fatimah datang lagi kepada Rasulullah meminta Nabi datang untuk makan siang. Begitu menyadari bahwa patung itu sudah dihancurkan, Nabi makan, yang kata Fatimah apa?
belum pernah saya lihat Rasulullah makan selahap itu. Jadi saking gembiranya Nabi bahwa anak menantunya patuh dalam hal tidak boleh ada patung di rumah, maka Nabi makan dengan sangat lahap. Jadi kalau begitu, yang dilarang dalam Islam itu adalah sesuatu benda yang dibuat, diukir, ditenun menyerupai hewan maupun menyerupai manusia. Tetapi kalau gambar, pamflet, apalagi itu, foto, tidak ada larangannya, tidak ada hadis yang melarang. Cuma, ini ada cuma lebih Bu, ada saja yang menganalogikan itu mempersamakan antara patung dengan antara tenunan itu dengan foto, dengan hiasan dinding dan sebagainya. Tapi kalau secara teks yang dilarang Nabi yaitu satu patung, yang kedua adalah tenunan atau ukiran. Nah, gitu. Jadi kalau foto atau repro foto itu tidak sesuatu yang dilarang. Gitu, Bu. Gambar-gambar tidak sesuatu yang dilarang. Tapi kalau patung iya termasuk. Biasanya ada ibu-ibu yang di rumahnya patung gajah dijadikan tempat duduk di ruang tamu misalnya. Oh iya. Ya itu tidak bagus ibu-ibu. Nah, jadi selama itu bernama arca, selama itu bernama patung, jangan ada di rumah-rumah orang muslim. Tapi kalau hiasan dinding, foto, dan silahkan saja, tidak ada larangan Nabi. Ya, gitu ibu-ibu. Cukup ibu? Baik, berikutnya silahkan pertanyaannya. Silakan Bu. Yang keras suaranya Bu. Iya. Satu, kucing tidak najis jilatannya. Yang najis dari kucing 3 saja. 1 adalah buang air besarnya, 2 buang air kecilnya, 3 muntahnya. Itu najis itu. Nah, jilatannya bukan najis. Nah, jilatan kucing bukan najis. Jadi memelihara kucing tidak termasuk sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Tidak termasuk. Gitu, Bu. Nah, iya. Bahkan apa? Sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi suka memelihara kucing yang kecil-kecil, belum yang besar, yang kecil-kecil dia suka. Kucing itu bahasa Arabnya harir. Nah, kalau kucing kecil Hurairah, sehingga bernama dia Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing kecil. Jadi bapak dari kucing kecil. Kenapa? Karena saking sukanya kemana pergi dia bawa anak kucing itu. Wah, digendong gitu. Nah, itu enggak dilarang itu. Gitu Bu ya. Tapi diwaspadai saja beolnya, kencingnya, muntahnya. Karena itu najis. Tapi walaupun najis, tidak najis kelas berat sebagaimana jilatan anjing. Dia najis biasa saja, sama dengan najis manusia saja. Kita siram, kita gosok, udah bersih sudah. Tidak perlu dengan tanah. Nah, beda dengan jilatan anjing. Gitu Bu. Cukup Ibu? Baik, berikutnya silakan. Pertanyaannya lagi. Ibu-ibu yang mau bertanya. Ada dari bapak-bapak. Silakan Pak. Karena ada anjing, ya kan? Kemudian Jibril nggak jadi ini, mereka nggak jadi. Kemudian itu diriwayatkan oleh Nabi atau hadisnya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah memelihara anjing tadi. Biasanya Islam ini kan agama itu kan udah ya syariah Islam ini sebenarnya kan dari nabi-nabi sebelumnya. Cuma disempurnakan ketika Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah juga ya kan memelihara anjing ini di zaman Nabi atau Rasulullah SAW juga dilarang gitu? Ya kan? Nah, kalau memang mungkin mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, yang pertama itu hadis riwayat Imam Ahmad ada, riwayat Imam At-Tirmizi ada, dalam kitab Asbabun Nuzul juga ada. Nah, bisa kita lacak itu. Nah, jadi
terlambat sampai wahyu ke tangan Nabi gara-gara ada anjing entah siapa pemiliknya yang beristirahat di halaman rumah Nabi. Karena di zaman itu rupanya rumah itu tidak seperti zaman sekarang pakai pagar gitu, enggak. Jadi dari mana saja anjing bisa saja dia ke halaman rumah kita. Nah, begitu di Madinah. Yang kedua, begini Pak, yang berlaku bagi kita adalah apa-apa yang diatur oleh Nabi kita. Apa-apa yang diatur oleh para Nabi sebelum Nabi kita, itu tidak berlaku bagi kita. Sehingga kadangkala ada yang Allah sampaikan, ada yang tidak Allah sampaikan kepada kita umat Nabi Muhammad ini terkait dengan apa-apa yang diatur dalam agama-agama sebelum Islam. Dalam kajian ilmu usul fikih, syariat-syariat agama yang berlaku pada masa nabi-nabi sebelum nabi kita itu tidak berlaku bagi kita, tidak mengikat bagi kita kecuali bila diatur pula dalam hadis nabi kita. Nah, itu disebut dengan syar'u man qablana, syariat generasi sebelum kita. Jadi syariat generasi sebelum kita itu artinya syariat yang berlaku bagi para umat, bagi umat nabi-nabi sebelumnya. Kita lihat misalnya apa? Pada bangsa Yahudi, umat Nabi Musa alaihissalam, itu bagi mereka taubatnya, taubat nasuhanya dengan cara apa? Dengan cara harakiri. Ya, bunuh diri. Itu Al-Quran loh. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Nah, gitu kata Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa sampaikan kepada umat beliau. Begitu cara taubat nasuha bagi umat Nabi Musa. Nah, bagi kita tidak. Cukup kita merasa menyesal, berjanji tidak mengulangi, beristighfar dan sungguh-sungguh memperbaiki diri. Nah, itu sudah taubat nasuha. Jadi tidak dengan berlakunya syariat Nabi Musa untuk kita, enggak. Nah, jadi yang berlaku bagi kita hanya syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu tidak berlaku bagi kita kecuali yang oleh Al-Quran atau Sunnah itu dinyatakan berlaku pula. Contoh yang berlaku pula itu apa? Puasa Ramadan misalnya. Itu berlaku bagi umat sebelum kita. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, generasi sebelum kalian. Jadi juga sudah berlaku itu rupanya. Nah, maka pada masa Nabi kita itu juga berlaku. Itu contohnya, Pak. Jadi sepanjang tidak disyariatkan dalam agama yang dibawa Nabi kita, selama itu syariat-syariat yang lalu itu tidak mengikat bagi kita. Sebagian besar Allah tidak beritahukan kepada kita apa saja bentuk syariat yang berlaku pada masa nabi-nabi sebelumnya. Kalau di zaman kita, Pak, zaman Nabi Muhammad, menikah itu ada 5 rukunnya. Kurang 1 tidak sah nikah. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Nah, itu bagi umat Nabi Muhammad. Bagaimana dengan umat Nabi Adam? Tidak berlaku. Yang bagi umat Nabi Muhammad ini tidak berlaku bagi mereka. Orang manusia tidak ada selain mereka. Hanya putra-putri Nabi Adam yang ada di muka bumi. Bagaimana mau berlaku aturan itu? Kalau dalam agama Nabi Muhammad apa misalnya? Bersaudara tidak boleh menikah. Bersaudara tidak boleh menikah. Zaman Nabi Adam nikah dengan saudara sendiri, tidak ada manusia lain. Nah, gitu. Ya, menikah dengan saudara sendiri. Nah, gitu. Ya. Dan tidak ada pula pembicaraan tentang mahar. Apa maharnya, siapa saksinya, siapa walinya, apa bunyi ijab kabulnya. Tidak ada. Yang lebih hebat kan Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa. Mereka pasti menikah. Tidak mungkin mereka berzina. Kalau mereka menikah, Adam dan Hawa, siapa walinya? Siapa kedua saksi? Apa ijab kabulnya? Apa maharnya?
Allah tidak beritahukan itu. Kenapa? Menurut Allah itu tidak penting untuk kita ketahui. Kalau tidak penting, tidak diberitahu kita. Yang penting apa? Yang berlaku pada Nabi Muhammad itu yang penting kita ketahui. Umat sebelumnya tidak usahlah syariatnya kita ketahui, karena tidak mengikat juga kok untuk kita. Nah gitu. Yang untuk kita aja lah yang kita dalami. Nah, itu intinya. Ya, yang aturan untuk kita aja masih banyak yang belum kita ketahui. Jadi untuk apa juga syariat-syariat yang berlaku bagi umat nabi-nabi yang lalu yang bagi kita tidak berlaku itu, tidak ada gunanya kita ketahui itu. Gitulah. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan dari bawah, Pak. Baik, terkait dengan materi memelihara wawau maupun yang lain. Silakan. Jangan sungkan bertanya soal agama, Bapak Ibu.